KD 3.3 menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Materi IPS kelas 8 semester genap, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengaruh monopoli dalam perdagangan, 2. Menjelaskan pengaruh kebijakan kerja paksa, 3. Menjelaskan pengaruh sistem sewa tanah, 4. Menjelaskan pengaruh sistem tanam paksa. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Kalian melihat gambar itu adalah perkebunan cengkeh. Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu menanam tanaman tersebut? Nah, perhatikan. Cengkeh itu merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku yang disebut dengan praktik monopoli. Monopoli perdagangan adalah suatu kondisi pasar di mana hanya satu saja penjual yang menjadi penguasa yang menyediakan barang dan jasa. Tahukah kalian keistimewaan VOC? VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan tugas pemerintahan daerah jajahan. Selain itu, VOC mempunyai hak oktroid atau hak istimewa. Hak itu isinya antara lain 1. Hak mencetak uang, 2. Hak memiliki angkatan perang, 3. Hak memerintah daerah yang diduduki, 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, 5. Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pusat monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan. Hanya dengan VOC, akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik pemerintahan. Tentu kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan dengan kerajaan lain. Nah, apa tujuan Belanda melakukan adu domba tersebut? Siapa yang bisa menjawabnya? Nah, anak-anakku sekalian, seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi kepada mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaannya, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen, Johan Matsuyker, Rijol van Guens,
Cornelis Jansson Spearman merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir tahun abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintah kolonial dalam arti yang sebenarnya. Menurut Indonesia, terlepas dari penjajah sebelumnya, dia akan sudah bebas. Tetapi di bawah penjajahan Hindia Belanda ada pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Gambar itu merupakan rakyat Indonesia yang dipaksa untuk bekerja. Kemudian tabel yang ada di depan kalian itu merupakan tabel peta jalur Anyer Panarukan dari Anyer Panarukan sampai ke dari Cilegon, Bandung, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana perjalanan dari jalur Panarukan. Setelah mengamati gambar di atas, tahukah kalian berapa panjang jalur Anyer Panarukan? Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 2200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Dendles yang merupakan bagian dari Republik Batak atau Prancis. Gubernur Jenderal Dendles yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Jalan Raya Pos Anyer Panarukan sangat penting bagi pemerintahan kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batak di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendles. Sekarang kita lanjutkan ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat sekarang ada kebun raya Bogor. Pada zaman dulu itu ditanami banyak sekali beragam tanaman, di mana kebun raya Bogor ini merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Nah, kebun raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Bagaimana Inggris menguasai Indonesia. Nah, pada saat tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. William dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. William kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku.
Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah ini dikenal dengan Land Rent System. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain: 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah. 2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagian tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sekarang kita lanjutkan keempat, yaitu pengaruh sistem tanam paksa. Nah, gambar yang kalian lihat di sini yaitu ada gambar kopi, ada kebun teh, dan ada kakao atau coklat. Nah, pada masa penjajahan abad ke-19, tanaman tersebut merupakan kondisi utama sektor ekspor Indonesia. Karena Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Apalagi ketika abad ke-20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang sangat besar. Pada tahun 1830, Johannes van der Bos menerapkan sistem tanam paksa. Kebijakan ini dilakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belanda-Belgia tahun 1830-1831. Ketentuan-ketentuan sistem tersebut berikut ini. 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. 3. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan tanaman wajib untuk melebihi waktu untuk menanam padi. 4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Kegagalan panen tanaman wajib hukum kesalahan penduduk melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. 6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin pengusaha pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. 7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun 66 hari dan mendapatkan upah.